Suaranya Budi aku. Ibu. Di aku juga gak ada. Ada sih. Kimino ada nggak? No. Ada. Kimino ada nggak? Oke. Ada. Good morning, all students. Gak ada. Good morning, Bu Sose. Okay, how are you today? Alhamdulillah. Excellent, wonderful, fantastic. Are you ready to pray? Yay. Yes, Yes. Number 10, we can always up our hands. And give a finger and we stay where Allah to play. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni. Artinya ya Allah tambahkanlah ilmu kepadakanlah aku kepahaman. Teman-teman semuanya tetap semangat ya. Iya. Tetap semangat. Iya, baik teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa berlatih lagi melalui Zoom bersama teman-teman kelas 5 ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, teman-teman masih ingat tidak minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Surat Al-Fil. Apa ya? Masih di pembelajaran yang kelima yaitu Apa namanya? ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang siapa teman-teman kita teladan Nabi Daud alaihi salam. Nah, masih ingat tidak Nabi Daud alaihi salam ya diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya kitab apa? Kitab itu apa namanya, Bu? Zabur. Iya, betul. Kitab Zabur. Bukan kitab Oke. Betul. Kitab Zabur, ya. Zabur, Bu, Zabur. Oke, fokus teman-teman. Ibu melihat masih ada yang belum fokus. Fokus. Ya. Nabi Daud alaihissalam itu menerima kitab Zabur ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Nabi Daud alaihissalam juga merupakan baju besi ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam juga dan Nabi Daud alaihissalam juga gemar berpuasa ya. Berpuasa Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud alaihissalam? Pagi berselang-seling, Bu. Pagi, sore, pagi, sore. Pagi sore. Maksudnya gimana, Bintang? Satu hari enggak, satu hari berbuka. Nah, itu satu hari berpuasa, satu hari berpuasa. berselang-seling, Bu, jadinya, Bu. Puasa Nabi Daud alaihissalam ya. Baik teman-teman semuanya, oke. Okay, today we are going to learn about kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Oh, yang halaman Please open your book to page 40. 40, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, teman-teman pernah dengar tidak kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Pernah. Siapa Nabi Sulaiman alaihissalam itu? Halaman berapa, Pak? Bu. Halaman 40. Please open your book to page 40. 40, 49, 42.
Silakan dibuka halaman 40. Lupakan teman-teman untuk share screen ya. Iya Bu Susi, Akbar? silahkan. Iya. Sudah dibuka. Terima kasih. Maaf ya. Ya Bu. Oke. Baik teman-teman semuanya. Fokus ya. Aku akan jelaskan di sini. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Ya, Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Bani Israel. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dapat memerintah hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam juga bisa berbicara dan mengerti semua bahasa binatang. Sejak berumur 11 tahun, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah terlihat kepandaian, ketajaman berpikir, serta kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya dalam surat An-Naml ayat 17, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Nabi Sulaiman alaihissalam dan kawanan semut. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya hendak melewati suatu tempat yang di dalamnya terdapat sarang semut. Para semut berlari terpontang-panting menuju sarangnya untuk menyelamatkan diri agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya." Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk berhenti, menunggu semut-semut masuk ke sarangnya, dan berhati-hati agar tidak menginjak semut. Nah, sikap Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa kita harus menyayangi hewan, bahkan semut, tidak mengganggu dan menyakiti hewan. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Nah, ini kisahnya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Ketika sedang dalam perjalanan jauh, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama kaumnya merasa kehausan ketika tiba di wilayah Yaman. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hudhud untuk mencarikan mata air. Oke, fokus ya teman-teman. Mohon maaf suaranya boleh di-mute-kan terlebih dahulu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, setelah lama menunggu, burung hudhud datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh ratu cantik bernama Balqis. Kerajaan itu bernama Saba. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Mendengar berita tentang kerajaan Saba, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengirim surat untuk Ratu Balqis agar mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis ya, agar Ratu Balqis itu mau mengikuti ajarannya ya.
yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis ya diabadikan dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 30 sampai 31 ya. Coba Bintang tolong bacakan ayat yang ke-30. Artinya apa? Artinya ya, Bu. Iya. Surat An-Naml ayat 3. Ratu Balqis kemudian mengutus beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Para utusan Ratu Balqis kembali dengan membawa seluruh hadiah itu dan menyampaikan semua hal yang terjadi ketika menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar cerita para utusannya, Ratu Balqis penasaran ingin bertemu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita dari burung hudhud bahwa Ratu Balqis akan datang. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukan jin untuk membangun istana yang megah dan indah. Bahkan ketika Ratu Balqis dalam perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam, singgasana Ratu Balqis di Yaman dipindahkan oleh seorang yang berilmu ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestina. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimilikinya itu atas kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, begitu tiba di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis takjub dan terpesona dengan kemegahan istana tersebut. Ratu Balqis juga terkejut melihat singgasananya ada di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, istana Nabi Sulaiman alaihissalam dipenuhi air dengan ikan-ikan berenang bebas di dalamnya. Ia pun kemudian mengangkat baju kemegahannya itu sehingga betisnya tersingkap. Ia tak ingin baju megahnya basah karena harus melalui kolam di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Melihat tingkah Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam pun berkata, sesungguhnya ini hanyalah istana yang terbuat dari kaca. Nah, melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis dan seluruh pasukannya menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Ratu Balqis dan pasukannya juga bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yaitu menyembah Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat tanpa ada yang mengetahui. Bahkan para jin pun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Ya. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam
baru diketahui setelah tongkat yang dipegangnya rapuh karena dimakan rayap. Nah, karena tongkatnya rapuh, maka Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh tersungkur. Para jin yang sedang berjaga di pintu mihrab segera berhamburan masuk ke dalam mihrab. Para jin baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Kok jin? Keteladanan kok Nabi jinnya? Sulaiman alaihissalam. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Kemudian bersikap baik kepada setiap makhluk Allah dan berani dalam menegakkan kebenaran dan berendah hati. Ya, teman-teman, ini keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat kita contoh ya. Ya, teman-teman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia ya, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, tidak sombong, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya Bu, ada yang bisa dibantu. Nah, itu tadi teman-teman tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini Ibu akan putarkan videonya tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Teman-teman, suaranya boleh di-mute-kan ya. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang, agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Siap, Ratu. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana. Kemana perginya Hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia nanti. Untungnya, tak lama kemudian,
burung hudhud datang. Dari mana saja kau, Hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun, sebelum menghukumku, sudikah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Perial apa itu, wahai Hudhud? Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan. Terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Saba. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Saba dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Saba, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan darimu di istana. Siap laksanakan perintah. Terbanglah burung hudhud ke negeri Saba dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Saba, burung hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balkis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung hudhud memberi hormat kepada ratu. Ratu Balkis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balkis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai utusan atau nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Saba. Selesai membaca surat itu, Ratu Balkis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian. Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memerangi kerajaan Saba. Namun jangan khawatir wahai ratu, pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya, para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman, Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balkis, apabila dia dan rakyat Saba tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian. Baik, wahai Raja Sulaiman, akan kami sampaikan pesanmu kepada ratu kami. Kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi
dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian, Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai ratu. Tak jauh dari istana, tampak burung Hudhud mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung Hudhud dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau berkedip. Lakukanlah. Seketika itu juga, singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu, ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu? Iya, ini sungguh persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aha, aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam istanaku, wahai Ratu. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca. Benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zolim. Maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, teman-teman, itu tadi videonya tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekarang teman-teman sudah tahu ya kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa Nabi Sulaiman alaihi salam itu? Nabi Sulaiman adalah nabi yang mempunyai istana yang besar dan punya kekayaan yang banyak dan Nabi bisa Sulaiman ngomong alaihi dengan salam hewan putra dan siapa? Apa? Nabi Sulaiman alaihissalam putra siapa? Nabi Adam. Daud. Semuanya putra Nabi Adam, cucu. Nabi siapa? Ya. Nabi Daud. Juga termasuk golongan Nabi Adam kan, Bu? Manusia pertama. Oke, baik teman-teman semuanya fokus ya. Anak salih-salihah Iya. duduk rapi. Rapi. Jadi teman-teman, Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah putra Nabi Daud alaihissalam ya. Ya. Jadi setelah Nabi Daud alaihissalam itu wafat ya, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan beliau sebagai raja. Ya. Nah, mujizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam apa teman-teman? Bisa ngomong sama hewan, sama jin. Bisa melihat, bisa ya begitu. Ya. Mujizatnya yang paling terkenal itu adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintahkan dapat memerintah bukan hanya kepada manusia ya, tetapi pada hewan ya, angin dan jin. Ya. Iya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu dapat menjadikan angin itu bertiup ya atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Ya, di antara mereka itu ada yang bisa membangun istana ya, dan benteng-benteng, dan ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Ya, atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya ya. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Nah, seperti tadi dikisahkan tentang semut ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melewati suatu tempat dan ternyata di situ banyak sekali semut ya, sehingga Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak ya, karena banyak terdapat semut-semut ya. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk berhenti ya, tidak melanjutkan perjalanannya ya, sampai semut-semut itu ya kembali ke sarangnya. Ya, meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, ya, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Are you ready? Kisah Nabi Sulaiman ini terdapat dalam surat An-Naml, ya, ayat 15 sampai ayat 44, ya. Itu tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dari ayat 15 sampai ayat 44. Ya. Nah, teman-teman, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini? Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini ya dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, tetapi
juga kepada hewan atau binatang, angin dan jin ya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun mampu mengikat jin-jin kafir ya untuk mencegah kejahatan mereka ya. Dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa ya, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi itu tadi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Okay, do you have any question? I am Miko. I am the best Miko ever. You have any question? Please. I'm the best Miko ever. Do you understand? I'm Miko. I'm the best Miko ever. Oke, teman-teman, silakan yang mau bertanya. Bu, aku mau tanya. Ya, Kok silakan. jinnya bisa baik sama Nabi Sulaiman, Bu? Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Kan itu kan jin muslim, bukan jin. Ada ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Iya. Ada jin yang ditembak. Dan Allah kepalanya. Subhanahu wa taala pun memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman ya, atas setan-setan yang kafir ya, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, Ibu mau bertanya kepada teman-teman. Tunggu, Ya. Bu. Tadi aku punya pertanyaan tapi lupa. Ya. Nabi Sulaiman Ya. itu tadi karena apa? Lupa. Apa? Tadi Nabi Sulaiman itu matinya pas berapa tahun? Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika meninggal itu tidak ada satupun yang mengetahuinya ya. Iya, Tadi kan kita ada teman-teman. soal umur berapa Nah, Nabi Sulaiman dapat meninggal. diketahuinya ya. Jadi wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu diketahui ketika tongkat yang dipegangnya itu rapuh karena dimakan rayap ya. Ya. Jadi awalnya itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat itu tidak ada yang mengetahuinya ya. Bahkan para jin pun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat ya. Wafatnya Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang dipegangnya itu rapuh ya karena dimakan rayap ya. Begitu. Nama Nah, aku jadi karena tongkatnya rapuh, maka Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh tersungkur ya. Iya, jadi para jin yang sedang berjaga itu di pintu mihrabnya segera berhamburan menghampiri Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Jadi para jin baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat ya. adalah Ya, baik teman-teman, tidak terasa waktunya sudah menunjukkan pukul 10:30 menit. Oke, teman-teman, nanti soalnya akan Ibu share di Google Classroom ya. Hello, Baik, teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, sama membaca doa terlebih dahulu ya. Are you ready to pray? Okay. I have got the hands of mine with the finger and the line. I raise them up as the sun. We will pray and we'll be fine. Let's pray after study. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. alam. Baik teman-teman semuanya, tetap semangat belajarnya di rumah ya. Karena kita sebentar lagi akan Itu tadi ada aku. penilaian akhir semester ya. Jadi Ibu. teman-teman yang rajin belajarnya di rumah ya. Apa yang sudah dipelajari, dipelajari lagi di rumah. Me again. You will never stop me. Materi yang dipelajari setelah PTS kemarin, teman-teman dipelajari lagi, dibaca lagi buku paketnya ya. Baik teman-teman semuanya, Ibu Susi akhiri.